Jarwo itu sebelum pindah ke Jakarta, dia tuh asalnya dari daerah Jawa Tengah. Dan saat di Jawa Tengah, dia punya beberapa anggota, 3 orang. Dan tiga-tiganya ini gak cuma dikasih ilmu aja, Muy. Nah, tapi masing-masing dari mereka dikasih peliharaan jin. Nah, salah satu muridnya yang paling awal jadi anggota, itu kita sebut aja namanya Yono ya. Yang masih di Jawa Tengah ini? Dia masih di Jawa Tengah, di saat itu. Nah, Yono ini mas-mas, umurnya 30 tahunan, yang kerjaannya tuh satpam, Muy. Nah, istrinya gak kerja. Nah, dia salah satu anggota yang akhirnya ngikut Pak Jarwo ke Jakarta. Dan setelah dalam tanda kutip ilmu sama Pak Jarwo ini, Yono tuh bisa mendadak kaya, Muy. Nah, dari yang awalnya gajinya tuh UMR lebih dikit, tiba-tiba dia bisa jadi punya mobil, renovasi rumah, istrinya juga belanja mulu, pokoknya mendadak kaya lah. Setelah dia ngilmu dan jadi anggota si Pak Jarwo ini. Ya udah pasti karena jadi anggota sekte ini, mereka ngelakuin juga yang namanya pesugihan. Kondisi Yono yang tiba-tiba kaya kayak gini, ternyata bikin dia dinyinyirin sama keluarga besarnya. Sepupu, om, tantenya Yono lah. Termasuk bahkan kakaknya Yono sendiri. Karena Yono cuma 2 bersaudara. Mereka pada ngiri tuh, Muy. Nah, kenapa Yono bisa tiba-tiba tajir gitu dalam waktu singkat? Tapi pada curiga nggak, Bi? Nah, sebenarnya kayak si Yono ini dinyinyirin sama saudaranya, dikatain, diejek gitu loh. Kayak kebayang gak sih lo lagi acara keluarga, misalnya lebaran gitu, lo diejek sama saudara lo dengan nada bercanda. Tapi bercandanya tuh nyelekit, kayak implicitly emang beneran ngejek, nggak cuma bercanda. Nah, mereka tuh kayak gitu, mikir kayak Yono udah lama gak ikut acara keluarga, tiba-tiba sekalinya ikut udah bawa mobil aja. Masa siapa bisa beli mobil? Jadi kayak kalau lo nanya kayak tadi, tahu apa enggak, ya kayak secara nggak langsung bertanya ke Yono, tapi dengan cara ngejek gitu loh. Yono ngerasa emang keluarganya emang nyinyir banget, cukup bikin bete juga. Tapi ya dia nggak mau ngambil pusing. Bodo amat, yang penting hidup gue enak gitu. Nah, ini di suatu waktu, kejadiannya sekitar 5 tahun yang lalu. Di saat itu bokapnya Yono tuh meninggal. Nyokapnya udah nggak ada sebelumnya. Otomatis warisan turun dong ke anaknya. Yono ini 2 bersaudara kan, tadi gue bilang. Dia cuma punya 1 kakak, sebut aja namanya Mas Jaya. Nah, namanya mungkin keluarga bangsat aja kali ya. Jaya ini ngerasa kayak gak adil sama warisan. Dibagi rata tuh ke dia sama adiknya. Nah, kayaknya juga si Jaya tuh ngerasa kalau gue kakak, adik gue juga duitnya lebih banyak dari gue. Gue lebih butuh dari dia dan lebih pantas dapat warisan dibanding adik gue gitu. Oh, si abang ini finansialnya nggak stable gitu, Bi? Nggak stable, Muy. Ya mungkin bisa dibilang seperti Yono dulu lah. Gajinya kayak UMR, kayak gitu-gitu loh. Iya. Nggak kayak Yono yang sekarang yang ya oke banget gara-gara apa yang dia lakuin gitu kan. Nah, Jaya tiba-tiba ngehubungin Yono lah dan ngomong baik-baik, maksudnya dia kayak gimana, minta warisan lebih gitu. Tapi Yono langsung nolak. Dia nggak mau tuh ngikutin permintaan kakaknya. Dimatiin tuh telepon. Kenapa dia nggak mau, Bi? Karena ya dia ngerasa ya udah 50-50 aja kan, ini hak gue gitu kan. Walaupun si Yononya juga udah kaya. Betul. Nah, kakaknya digituin marah lah, seorang kakak gitu kan. Gak sopan banget nih adik gue. Udah rada panas tuh si Jaya. Ditelepon lagi adiknya sampai marah-marah. Lancang ya kamu, Yon, duitmu aja haram. Digituin sama kakaknya. Yono makin manasin. Dia bilang, nggak apa-apa mas, yang penting aku punya mobil, gak kayak mas. Ditutup lagi tuh teleponnya sama si Yono. Ngamuk tuh Jaya ngedenger adiknya ngomong kayak gitu. Dia nggak tahu adiknya ini cuma mau jawab cepet aja biar warisan yang gak dibagi sesuai maunya si Jaya, atau emang beneran duitnya Yono tuh haram. Tapi yang pasti Jaya tuh marah banget ngedenger adiknya ngomong kayak gitu. Dan saking keselnya, Jaya tuh mau ngerjain adiknya ini. Jaya kontak tuh temennya yang emang dukun di daerah Jawa Tengah buat ngerjain si Yono. Yang kejadian di satu malam ngefek tuh ke Yono. Di satu malam Yono lagi tidur, tiba-tiba pintu kamarnya digedor. Pintu kamar ya, bukan pintu rumah. Begitu Yono buka pintu, dia lihat makhluk hitam, tingginya 2 meter, matanya merah, berdiri di depan kamarnya. Tapi ya yang kayak kita udah tahu, Muy, nah Yono gak akan takut sama yang kayak gitu. Ya gak sih, gak ada apa-apanya dibanding peliharaan dia lah. Udah tuh pintu ditutup, dia tidur lagi. Begitu bangun paginya, perasaan Yono tuh kesel banget. Dia tahu yang ngirimin pasti ada hubungannya sama kakaknya. Karena Yono tuh dengan masuk ke anggota sekte ini mainnya bersih banget, Muy. Nah, gak ada yang pernah dijadiin musuh, dan dia tuh gak cari masalah sama siapa-siapa lah. Dibalas lah sama si Yono ke kakaknya ini. Besokannya dikirim tuh peliharaannya Yono, dan langsung kejadian di besok malamnya itu tengah malam kakaknya Yono ini si Jaya lagi tidur. Dengan posisi telentang, Jaya ini ngerasa kayak ada sesuatu yang nyentuh pipinya dia gitu loh. Kayak ada angin tipis-tipis nyentuh ke pipinya.
Jaya melek gara-gara hal itu. Tiba-tiba, persis di depan mukanya Jaya, itu ada sosok hitam. Matanya merah, bertaring, nyengir gede banget. Lidahnya keluar sampai liurnya tuh tumpah-tumpah ke selimutnya Jaya. Jaya langsung mundur gara-gara kaget ngeliat kayak gitu. Dia mundur ke belakang dan dia ngeliat badannya si makhluk ini bahkan sampai menuhin satu kamarnya dia. Set, tingginya juga mentok sampai atap. Bahkan makhluk ini tuh nunduk, makanya kepalanya tuh bisa persis di depan Jaya, saking gedenya si makhluk ini. Jaya teriak-teriak kayak orang gila sampai akhirnya istrinya tuh kebangun. Tapi istrinya nggak lihat apa-apa.